Perkenalkan, nama saya Leonhardus Kuloiman Laia dari kelas BI 19 shift dengan NIM 1219110012. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil jurnal kami skripsi COVID-5 dengan nama kelompok kami. Kami ada 2 orang, Nursia Manalu dan Leonhardus, saya sendiri. Kami mengambil judul yang berjudul penyusunan panduan pengendalian aplikasi untuk aplikasi manajemen, peralatan dan kalibrasi di perusahaan, penerbangan berdasarkan panduan COVID-5 and Applied Control. Domain APOA 12. Yang pertama, proses numbernya APOA 12. Proses name-nya manajemen risk, areanya manajemen, domainnya establish and mission information security management system. Proses deskripsinya mengintegrasikan manajemen dari resiko IT perusahaan dengan keseluruhan IRM atau enterprise risk management dan menyeimbangkan biaya dan keuntungan dari mengelola resiko IT perusahaan. Selanjutnya, proses purpose statement memungkinkan perubahan yang cepat dan bisa diandalkan bagi bisnis dan mitigasi risiko yang berdampak negatif bagi stabilitas lingkungan yang diubah. Selanjutnya, proses decryption. Yang pertama, menghasilkan proses pada waktu kondisi yang tepat. Transaksi tidak boleh kecuali kesalahan telah dikoreksi atau diganti kesalahan atau error yang tidak dapat segera diperbaiki harus masuk ke log dan kemulusan dilakukan dan tidak lanjut dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, memastikan bahwa kesalahan ditinjau oleh personil yang tepat, ditindaklanjutin dan diperbaiki dalam waktu yang wajar. Bila perlu, insiden diperlukan sehingga menjadi sebuah perhatian. Alat pemantau otomatis harus digunakan untuk mengidentifikasikan, memantau, dan mengelola kesalahan. Selanjutnya, domain proses. Yang pertama, IDM 03 Initial Risk Optimization, dan deskripsi pada COVID-5-nya memastikan bahwa risiko IT perusahaan tidak melebihi kemampuan dan toleransi perusahaan dalam menerima risiko, serta mengidentifikasikan dan mengelola dampak dari risiko IT terhadap nilai-nilai pada perusahaan dan mengurangi terjadinya kegagalan. Selanjutnya, APOA 12 Manajemen Risk mengintegrasikan manajemen dari risiko IT perusahaan dengan keseluruhan IRM atau Enterprise Risk Management dan menyeimbangkan biaya dan keuntungan dari mengelola risiko IT perusahaan. Selanjutnya, APOA 13 Manajemen Security menjaga agar dampak dan kejadian dari insiden keamanan informasi masih berada pada level risiko yang dapat diterima perusahaan. Selanjutnya, BA106 Management memungkinkan perubahan yang cepat dan bisa diandalkan bagi bisnis dan mitigasi risiko yang berdampak negatif bagi stabilitas lingkungan yang diubah. Yang selanjutnya, DSS 05 Management Security Service meminimalisasikan dampak bisnis dari kerentanan dan insiden dari keamanan informasi opsional. Selanjutnya, Racicard manajemen praktiknya di SS 0601 alih kontrol aktivitas embedded in business processing with enterprise objectives. Selanjutnya, di SS 0602 control the processing of information. Selanjutnya, di SS 0603 manager roles, responsibilitas, akses, privileges, and levels and
Authority. Selanjutnya di ISS 0604 Manajemen Errors and Exposition. Selanjutnya di ISS 0603 05 Ensure Traceability of Information, Events, and Akuntabilitas. Dan selanjutnya di ISS 0606 Score Information Access. Selanjutnya manajemen praktik. Manajemen prakteknya APOA 1301 Establish and Maintain and Information Security Management System atau ISMS. Outputnya ISMS Police dan ISMS Scope Statement. Exit dan skornya 100%. Selanjutnya OPA 1302 Define and Manage and Information Security Risk Treatment Plan. Outputnya informasi security risk treatment plan dan informasi security business class, dan skornya 100%. Dan selanjutnya APO 1303 Monitor and Review di SMS. Outputnya ISMS Audit Response Recommendation for Improving di SMS dan skornya 100%. Selanjutnya akan dijelaskan teman kami Nursia Manalo. Kepada teman kami Nursia Manalo dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Leon. Yang pertama, sini terdapat nomor indikator penilaian atau jawaban dan rata-rata skor. Yang pertama, nomor 3, indikatornya paduan pengendalian aplikasi secara operasional mudah dilaksanakan. Jawabannya sulit dilaksanakan, cukup mudah dilaksanakan, sangat mudah dilaksanakan. Untuk rata-rata skornya 2,75 skala. Dan kedua, nomor 4, indikator penilaian apakah paduan dapat memenuhi kebutuhan dan dapat menyelesaikan permasalahan. Jawabannya sesuai dengan skornya 78%, kurang sesuainya 22% persentase. Dan selanjutnya terdapat aktivitas yang berkode P23A. Aktivitasnya definisikan dan komunikasikan siapa yang dapat melakukan memasukkan, pengeditan, menerima dan menolak transaksi secara kesalahan, dan informasinya authorization dan of design, penanggung jawab, Chief Operating Officer, Business Process Owner, Chief Financial Officer. Untuk dokumennya kosong. Yang kedua, mendefinisikan prosedur untuk memperbaiki, menolak dan mengalami kesalahan, serta menindaklanjuti kebenaran, persetujuan, dan penyerahan sumber dokumen transaksi pada waktu yang tepat. Untuk proximity-nya kosong, informationnya accuracy, validity, complete. Untuk penanggung jawabnya Chief Operation Officer, Business Process Owner, Chief Financial Officer. Untuk dokumennya terdapat beberapa dokumen terkait hasil ukuran prosedur yang efektif. Yang kedua, dokumen terkait pembagian peran dan penanggung jawab. Selanjutnya ada deskripsi kontrol. Yang pertama, memastikan sumber dokumen disiapkan oleh petugas yang berwenang dan kualif mengikuti prosedur yang ada, dengan mempertimbangkan pembagian tugas yang memadai mengenai asal dan persetujuan sumber dokumen. Kesalahan dan kelalaian dapat diminimalkan melalui desain from input yang baik. Sumber dokumen dapat digunakan untuk mendeteksi kesalahan dan penyimpangan sehingga dapat dilaporkan. Untuk manajemen peralatannya, manfaatnya 4 dan 5 tinggi, keadaannya 5 dan 6 tinggi. Manajemen klarifikasinya, manfaat dan keadaan 3 dan 5 tinggi, total keadaannya 6 tinggi. Yang kedua, memastikan bahwa transaksi akurat, lengkap, dan valid
memvalidasi inputan, pengeditan atau mengirimkan kembali untuk dilakukan koreksi karena terdekat dengan asal mula dokumen, manajemen peralatannya 4 dan 5 tinggi, keadaan 2 dan 3 tinggi, klarifikasi manajemennya 4 tinggi, dan total keadaannya 6 tinggi. Selanjutnya, proses dan rekomendasi. Yang pertama, IDM 03 atau Ensure Risk Optimization. Rekomendasinya yang pertama, disarankan pada perusahaan untuk segera dibuat risk upgrade untuk memenuhi persyaratan IDMO 03 dan 01. Yang kedua, disarankan pada perusahaan untuk segera dibuatkan polis untuk risk manajemen untuk persyaratan IDM 03 dan 02. Yang ketiga, disarankan untuk membuat tim kecil dalam mengolah manajemen risiko IT dan melaporkan secara berkala kepada pemangku kepentingan perusahaan. Dan proses yang kedua, IPO 012 atau manage risk. Yang pertama, rekomendasinya disarankan membuat kontrol penalisasi untuk mengetahui risiko baru dan penyebabnya. Yang kedua, rekomendasinya disarankan membuat proyek proposal tentang upaya mengurangi risiko. Proses yang ketiga, ISO 05 atau Managed Security Service. Rekomendasinya yang pertama disarankan melakukan sertifikat ISO 27001 digunakan sebagai standar dalam keamanan sistem informasi. Yang kedua, disarankan untuk membuat SPO mengenai physical access atau ada pengaturan tentang akses fisik ke aset IT dan log akses. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kalau ada kesalahan pembacaan atau kata penyusunan, mohon dimaklumi. Terima kasih.